Sendurian, kesenduan yang dinikmati sendirian. Halo Sobat Sendu, selamat datang di podcast Sendurian, kesenduan yang dinikmati sendirian. Nah, keren ya, namanya iya. keren. Sendurian, kesenduan yang dinikmati kesendirian. Jadi ada singkatannya. Nah, kali ini podcast Sendurian ada yang beda lagi karena biasanya kan Sendurian kita bisa dengerin di Spotify, di Anchor. Nah, kali ini gue bakal ngupload podcast Sendurian ini di YouTube. Jadi bisa kalian tonton di YouTube kalian. Ntar gue upload di channel YouTube pribadi gue di Umi Ida, ntar gue taruh sini. Nah, kali ini kita juga nggak sendirian lagi, soalnya ada partner gue. Berarti ganti aja namanya, jangan sendurian. Berarti sendueman. apa tuh? Menikmati kesenduan bersama teman. Bisa. Tapi ini kan konten segmen sendiri, jadi channelnya tetap sendirian. Kan bisa yang dengerin ini kan sendirian, bisa aja. Iya sih. Siapa tahu nanti ada salah satu kampung kan yang didengerin. Iya, bikin layar tancap kan di lapangan gitu. Ada kita. Iya, ditonton bareng-bareng karena mungkin sendirian ini adalah konten yang mengedukasi kita semua untuk menjadi sobat-sobat yang dilihat dari bintang tamunya juga mengedukasi. Ya Mas. Enggak lah. enggak. Nah, jangan ngasih beban saya dong. Saya enggak ada niatan mengedukasi. Ya ada, cuman enggak banyak lah. Biar yang mengedukasi biar ini Umi aja. Baik. Nah, kenapa ada Kak Marfian di sini? Kak Marfian ini adalah seorang mahasiswa, masih berstatus mahasiswa. Iya. Nah, kok tahu? Kan udah di briefing dulu kan? Oh iya, udah di briefing. Jujur sekali. Iya, jujur sekali. Podcast kejujuran. Nah, dari mahasiswa ini, Kak Marfian juga di samping itu sebagai stand up comedian atau komika. Wis. Perisannya harus gitu ya. Seorang stand up comedian. Makanya kali ini kita ngundang Kak Marfian karena bahasan atau topik sendirian kali ini yaitu tentang stand up comedy. Gitu Kak. Oh, tugas kuliahmu tentang stand up comedy. Ada di perkuliahan emang stand up comedy? Ada, tapi udah semester lalu sih. Nah, kali ini kan kita ngebahas stand up comedy nih. Kalau Sobat Sendu sendiri udah tahu stand up comedy tuh dari kapan sih? Kalau gue nih tahu stand up comedy sekitar 5 tahun yang lalu atau mungkin 2015 ya. Iya, 2015. Tahu stand up comedy tuh kayak gini. Kalau Kak Marfian sendiri kapan mulai terjun atau tertarik mungkin di stand up comedy? Kalau aku ya, pertama kali terjun di dunia stand up comedy ini pada tahun 2015. Jadi pas aku masih SMA kelas berapa sih? Kelas 2 ya, kelas 2 kalau enggak kelas 1 lah. Pokoknya sekitar itu aku penasaran karena dulu banget aku itu punya apa ya, kayak punya hobi itu banyak ngomong. Hobiku itu banyak ngomong. Serius, karena bisa dikatakan kalau cerewet enggak sih, kalau apa cuma menyalurkan aspirasinya. cuman aku doyan banget banyak ngomong itu. Doyan banget karena dari kecil aku udah sering banget yang namanya, dulu kan ibuku di rumah sering banget kan yang namanya nyetel radio gitu kan, dengerin radio. Kalau nggak salah Kak Marfian ini udah 3 bulan udah bisa ngomong ya Kak ya? Wah, sangat ajaib sekali. Makanya banyak ngomong dia. Bukan. Ya mungkin dulu waktu saya bayi keluar nggak diazanin, tapi dibacotin sama bapak saya. Didengerin radio. Ya terus aku waktu SD, ya karena SD kan seneng banget kan, tertarik banget dalam dunia membaca, mendengarkan itu aku seneng banget. Kutu buku enggak sih, cuman kan aku suka seneng explore sesuatu, pengen tahu. Aku tuh orangnya pengen tahu, seneng banget tuh sama hal-hal yang baru itu.
Dan karena dari kebiasaan yang nggak disengaja dengerin radio, akhirnya aku tertarik buat untuk gimana sih biar aku caranya biar bisa jadi kayak penyiar radio, biar kayak MC gimana sih caranya. Ya akhirnya kesampaian waktu tahun 2015 itu. Aku penasaran, apalagi sebelumnya kan lagi naik-naiknya tuh stand up comedy. Ya udah, aku langsung tak gas aja gitu. Berarti pas tertarik itu langsung, kan ada komunitas kan di stand up, ya nggak sih? Ada banyak. Nah itu langsung masuk komunitas atau mungkin stand up sendiri, maksudnya cari-cari baca-baca sendiri atau gimana? Ya, di samping karena aku itu seneng buat ngomong sama orang lain, seneng public speaking, aku ini juga seneng menghibur orang gitu loh. Ya entah itu mereka bakalan kesel ataupun mungkin ketawa sama aku sendiri, ya itu biar terserah urusan mereka. Yang penting aku kayak suka menghibur, jadi kayak lelaki penghibur. Kalau ada wanita penghibur, ada juga lelaki penghibur. Iya, pasti dong. Gak melulu tentang salah satu orang aja, enggak. Salah satu jenis enggak, udah jenis lah. Terus kan, oh iya, tadi aku belum jawab pertanyaanmu sih. Iya. Belum jawab pertanyaanmu yang masuk komunitas itu ya. Nah itu. Nah, awal aku masuk komunitas itu waktu aku penasaran aja, pengen gabung, cari tahu. Di 2015 itu kan? Atau Ya sebelumnya sih, sebelumnya. Kan 2015 aku baru banget masuk di komunitas, dan pertama kali aku nyobain open mic di tahun itu. Ya, sebelumnya aku cari komunitas, ada nggak sih komunitas stand up comedy yang yang eksis di kotaku, di Rembang terutama. Akhirnya aku nemu, dan ya udah aku apply aja masuk grupnya gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah, waktu aku gabung di grupnya, aku lihat anggota itu udah ada sekitar 800. Banyak ya Sobat Sendu, 800. Banyak, tapi di grup Facebook. Jadi ya mungkin 800 orang itu nggak semuanya jadi komik, enggak ya, mungkin ada yang suka ya pengen belajar atau hanya penikmat, atau mungkin juga pengen promosi. Iya, bisa. Iya, promosi media promosinya, hijab, promosi skincare. Bisa ya kayak? Iya, banyak. Dulu banyak. Dulu itu promosi sering masuk sih, sering kelenderan apa sih? Kelenderannya apa sih, kayak lalai. Jadi adminnya lalai, jadi orang-orang promosi masuk gitu. Kenapa nggak dibuat disetujui dulu kalau udah modelnya kayak gitu. Ya namanya orang kan, siapa tahu butuh duit kan, promosi juga baik bisa. Adminnya kan baik Iya. ya, jadi nggak apa-apa. Nah, ngomong-ngomong soal stand up comedy, di jurusan gue juga dulu tuh ada, gue disuruh stand up comedy, stand up di depan kelas. Nah itu tuh ada di, kan yang waktu lu tanya ada nggak sih yang materi tentang stand up comedy di kampus gue. Tadi kan tanya. Iya. Nah, materi kuliah. Nah, gue juga waktu semester 2 itu mempelajari tentang stand up comedy. Di stand up comedy itu praktikumnya itu kita disuruh untuk stand up di depan kelas satu-satu. Itu sampai bikin praktikum stand up comedy beneran. Iya. Ada yang lucu nggak? Ada banyak, ada yang banyak lucu. ya. Kan ada ya orang yang dia nggak ngelucu tapi pas gerak-geriknya aja udah dilihat udah lucu. Nah, itu kayak itu di stand up comedy ada tipikal orang yang kayak gitu, tipikal komika yang kayak gitu. Itu adalah tipikal komika yang separuh dari beban hidupnya bisa terkurangi. Ya karena itu emang dari dasar orangnya lucu. Udah pada ketawa makanya. Banyak yang kayak gitu. Nah, sedangkan gue kan waktu itu disuruhnya bikin materi itu satu minggu jangka waktunya. 1 minggu. Dari nulis materi itu kan susah ya menurut gue. Kalau Kak Marvian sendiri ini awalnya gimana pas nulis materinya tentang apa sih, Kak? Kebanyakan. Iya sama sih, pasti susah pertama kali nulis. Waktu itu kan di komunitas sempat ada kan, aku pertama kali datang di acara kumpul-kumpulnya waktu jauh sebelum pandemi sekarang. Iya dong. Bisa kumpul-kumpul. Jadi sekarang kan bisa kumpul-kumpul tetap. Ya tapi nggak bisa Iya selos dulu kan, ya kan. Jadi pertama kali aku dapat kayak sharing pengalaman, kayak materi pembelajaran. Wis kayak
Kayak sekolah. Iya, 2 SKS waktu itu. Beneran Kak? Enggak lah. Iya, cuman satu nongkrong ngumpul gitu kan sambil sharing-sharing. Jadi dikasih tahu dasar-dasarnya stand up comedy ini, ada istilah apa aja, ada istilah yang namanya premis, ada istilah beat, ada istilah setup, punchline, terus ada tipikal stand up comedy juga yang namanya deadpan atau satiris, konfrontatif yang sukanya marah-marahkan suatu hal gitu, yang enggak selalu memusuhi suatu argumen atau apa. Banyak banget sebenarnya. Akhirnya ya aku mencoba nulis yang pertama, dari basic yang pertama banget nulis stand up comedy. Aku diajari yang namanya nulis sebuah beat. Nah, di dalam beat itu ada setup dan punchline. Nah, kebetulan waktu itu aku pertama kali nulis itu tentang keresahanku sendiri, tentang keresahan yang ada di dekatku gitu. Jadi kayak waktu itu aku ngomongin tentang jalan rusak, ya kan, jalan di akses jalan menuju rumahku itu rusak lah. Oh, berarti itunya tentang jalan. Iya, tentang jalan. Ya, jadi aku bikin setup itu adalah kayak apa ya, awalan kita menuju ke punchline yang lucunya itu. Iya. Nah, setup ini nggak lucu, sesuatu yang nggak lucu banget, kayak ibaratnya kayak pengantar lah ya. Iya, pengantar kayak kalau di dalam makalah apa sih, daftar isi ya. Enggak lah, Latar belakangnya. iya, latar belakang. Nah, baru punchline-nya itu di daftar pustaka. Di Enggak terakhir banget ya. di penutup dong. Iya. Iya, kayak gitu sih. Ya karena gini, apa yang masih menjadi stigma open mic di masyarakat, contohnya di penikmat komedi itu. Jadi itu gini, kita sebagai orang awam datang ke acara open mic dan kita itu berharap pengen lucu. Nah, sebenarnya nggak kayak gitu, karena pada dasarnya di stand up comedy, acara open mic itu adalah agenda buat para komika itu ngelatih materinya, ngelatih mental juga. Iya, ngetes materi. Jadi nggak melulu harus lucu di open mic. Kalau misalkan lucu di open mic itu bonus gitu. Bonus buat nanti siapa tahu kalau ada show besar, materi yang itu bisa dipakai. Atau kalau enggak, materi yang enggak lucu bisa digali lagi, diasah lagi, diperdalam lagi, kayak mungkin dicari setupnya kayak gimana, harus diubah gimana, punchline-nya harus diputer atau dipatahin kayak gimana, kurang lebih kayak gitu gue sih. kira sih kalau misalnya ada yang nggak lucu terus itu dibuang, gue kira kan kayak gitu. Enggak, ternyata digali lagi. Iya, sebuah materi sebuah materi yang enggak berguna bagi seorang komik itu bisa berguna buat komik yang lain. Oh iya sih. Ya intinya gimana, di dalam stand up comedy itu paling nggak bisa bertoleransi dengan yang namanya plagiat ada materi. juga ya di banyak dunia stand up. Banyak, tapi belum tentu orang yang plagiat materi itu bisa selucu orang yang yang punya materi itu sebelumnya. Iya. Gitu, banyak banget kayak komika yang baru muncul. Misalnya datang dulu, aku pernah di stand up Indo Rembang itu ada yang open mic nyoba, ternyata pakai materinya komika yang pernah tampil di TV gitu. Iya, berarti nggak apa-apa ya kan? Ya kalau karena dia waktu itu awal ya, jadi dimaklumi. Iya. Kan habis acara open mic kan kita pasti sering kayak sharing gitu kan. Jadi paling enggak ya kayak dibimbing, ya enggak dibimbing sih, kayak diberi pencerahan aja gitu loh. Belajar bareng lah. Belajar bareng, bener. Terus biasanya kan materi-materi stand up itu kan dari keresahan ya. Kalau sendiri kan tadi bilang juga keresahan kan? Keresahan. Misalnya kalau gue mau bikin materi nih, tapi hidup gue lagi nggak resah-resah banget nih. Nah, gimana cara dapet idenya buat nulis materi itu? Ya, tadi aku kayaknya udah ngomong ya yang tentang apa namanya, keresahan itu pasti ada dan nggak pernah habis. Itu bisa kamu praktekin. Misalnya kamu tadi datang ke kafe sini kan, ke kafe sini awalnya cerah, tiba-tiba mendung. Giliran sampai sini langsung hujan. Itu kan kamu bisa jadi sebuah keresahan ya, karena di dalam dirimu itu kan kayak ngerasa
jengkel. Pokoknya sesuatu yang menjengkelkan buat kamu itu bisa menjadi sebuah keresahan. Mungkin di kebiasaanmu di rumah. Berarti di rumah doang juga bisa bikin materi Bisa ya? banget. Misalkan kayak air di rumah mati, jadi kamu nggak bisa mandi, Iya. terus nggak bisa nyiram tanaman gitu. Sekalinya nyala airnya Tetap kayak- gak mandi kamu. iya. Iya sih. Tetap nggak mandi kan dingin kan musim hujan. Giliran nyala airnya coklat gitu kan. Nah. Itu kolaborasi loh. Sama apa, Kak? PDAM sama Janji Jiwa. Kopi berarti ya? Kopi susu kan coklat gitu. Berarti mandi susu. Mandi kopi susu. Mahal 30.000. Itu 1 cup. Itu tapi kan sekolam ya. Ya, Kalau di makanya rumah kita berarti mahal tuh. itu nggak disedot, diuyup gitu. Terus kalau di teknik-teknik stand up kan ada kan, Kak? Kayak kalau yang gue tahu sih Kalau masalah dalam hal teknis ya itu banyak sih. gue cuma tahu mungkin kayak yang gue inget sih kayak yang Apa? perbandingan apa sih? What if? Nah, itu What if bener gak sih? ya. Ya what if. Terus Ada ya kayak di buku pelajaranmu ada? Ada. Ada. callback, terus apa lagi? Callback, Rule of three. rule of three. Iya ada. Rule Nah, of three itu- itu yang sering. Rule of three itu yang sering. Itu penempatan mungkin misalnya gue mau nulis keresahan tentang air tadi ya mungkin. Air tadi enaknya gue pakein rule of three atau callback atau apa gimana tuh cara Nah, pastinya itu? Atau mungkin sebenarnya bisa semua sih. bisa. Bisa dikombinasikan sih. Gue kira kita milih. Kalau menurutku ya yang sederhana dari menulisan materi itu pakai yang apa teknik yang rule of three itu sih. Kalau Teknik rule of three itu karena dasar banget struktur dari rule of three itu kan setup punchline atau enggak setup Setupnya punchline. 2 kali. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kita misalkan bikin materi itu bisa misalnya ngomongin tentang air tadi ya. Ngomongin tentang air di setup kamu resah kalau airnya itu mati sekalinya nyala kayak jadi kayak air kopi Coklat, susu gitu, iya. coklat kopi susu gitu kan. Ya udah itu bisa jadi. Berarti kita juga boleh milih mana aja yang bisa. Boleh tergantung. Bahkan contoh ya kayak aku dulu itu waktu itu nulis materi itu secara nggak sadar gitu. Secara nggak sadar itu udah menggunakan Pingsan. teknik iya sih. Ya hiperbolanya nggak sadar. Iya. Apa sih kata pengganti nggak sadarnya apa sih? Sobat Seduh, apakah tahu? Nanti tulis di komen ya. Tulis di komen kalau tahu. Ya maksudnya secara nggak sadar itu Nah. udah apa ya? Udah pakai teknik gitu. Padahal aku sebelumnya masih belum Ngalir tahu aja ya, banget. Kak, ya? Iya, gitu. What if juga callback itu adalah pengulangan punchline yang udah dipakai di awal itu diulang akhir lagi. ya? Iya, diulang lagi bukan di akhir. Beda materi dengan punchline yang sama itu namanya bisa callback gitu. Kalau what if tadi ya perbandingan itu ya. Kalau what if perbandingan. Terus aku juga punya apa ya? Kayak tips dan trik sih. Iya, tips dan triknya. Buat nulis materi. Contohnya kalau dari aku sendiri, aku itu paling seneng bikin yang namanya mind mapping. Oh. Jadi misalnya kan aku punya keresahan tentang Rembang. Di Rembang itu ada apa aja? Ada jalan rusak, Dipetain gitu ya, Kak ya. Iya, dipetain gitu. Kalau pengen download aplikasinya di laptop buat Windows, PC mungkin ya. Ada namanya aplikasi, aku pakainya FreeMind. Oh. Itu dulu sih, sekarang udah jarang banget aku pakai itu. Ya karena aku sekarang terus terang jujur sekarang udah nggak sesering dulu nulis, malah bisa dikatakan udah nggak pernah malah. Paling nulisnya nulis skripsi. Weh. Iya, nulis Soalnya makalah. Mau lulus. Wah, iya. Amin. Ya, Tipsnya selanjutnya apa tuh? oh ya, karena kan udah tadi kan udah dibikin Mind kayak mapping. mind mapping ya. Jadi misalkan aku tadi ngomong kalau di Rembang ini ada apa aja? Di Rembang ini ada jalan rusak, ada kayak ada tadi air PDAM yang sering mati. Terus di Rembang ini panas. Ya itu dijabarin satu persatu. Misalkan kan dari A ketemu ada A1, A2, A3. Terus dijabarin lagi Sampai ke akarnya yang paling bawah. nah itu jadi menjadi sebuah rangkaian beat tentang Rembang gitu, kurang lebih kayak gitu sih.
Jadi tips dari Kak Marvian ini yaitu Iya. bikin mind mapping dulu biar kita nyari beatnya itu gampang ya Kak ya. Iya, itu aku dapat cara itu dari Mas Ernest Prakasa, dari bukunya yang dari Merem ke Melek itu di situ itu ada. Jadi diajarin kayak caranya nulis materi biar gampang gitu. Pakai aplikasi sih aku dulu. Ya cuman apa ya, mempertahankan itu lebih sulit daripada Iya sih, memulai iya. sih. Ya awalnya aku semangat, terus lama kelamaan karena open mic nggak lucu, show nggak pernah, selalu gagal waktu seleksi, akhirnya nge-MC. Kurang jam terbang ke stand up comedy. Iya sih. Kalau tadi kan sering baca bukunya Kak Ernest, emang itu panutan di dunia stand up. Kalau panutan lu sendiri? Oh iya, panutan ya. Iya. Kalau berbicara tentang panutan, jujur aku ngidolain yang namanya Ernest Prakasa sih. Mas Ernest itu dengan membawa materi tentang minoritasnya, tapi dia bisa mengolah itu hingga disukai orang yang mayoritas gitu. Jadi kan kita sebenarnya yang dari awal nggak tahu minoritas itu kehidupannya kayak gimana, sama Mas Ernest itu kan jadi diceritain semua, mulai suka dukanya, Keresahannya dia yang dialami ya. punya terlahir dari keluarga Tionghoa, terus Mata sipitnya. gimana rasanya jadi seorang minoritas yang selalu dibully. Ya itu, karena menurutku gimana ya, seorang Ernest Prakasa itu bisa membawakan sebuah bulian menjadi sebuah candaan gitu. Guyonan. Karena itu udah masuk di dalam rumus komedi. Rumus komedi itu kan ada rumusnya berarti. ini rumus secara umum. Yang bilangnya siapa ya? Kalau nggak salah itu siapa ya namanya? Aku lupa sih. Ada kok di Google, coba cari aja. Rumusnya itu time plus tragedi sama dengan komedi. Jadi kalau seseorang yang udah secara matematika. Jadi seseorang kalau udah mengalami tragedi pada waktu itu, pada time yang bersamaan, itu bisa di masa yang akan datang itu bisa jadi sebuah komedi. Tapi beda cerita kalau misalnya contoh ya, kita membawakan materi tentang bencana alam. Jangan deh terlalu keras bencana alam. Kalau enggak bicara tentang keresahan di mana ada orang yang kena tabrak lari. Ya. Misalnya Gimana? Misalnya kalau pada saat itu juga pada waktu yang bersamaan dia kan mengalami tragedi, misalkan dijadikan sebuah komedi, ya nggak pantas. Iya sih, kan lagi berduka ya. Iya, ketemunya nggak, kita jadi manusia yang nggak punya empati gitu. Beda cerita kalau mungkin itu beberapa bulan ke depan atau mungkin 2 atau 3 tahun ke depan, bisa jadi keresahan juga, malah bisa jadi peluang menghibur orang lain. Iya, karena itu yang tak pelajari dari Mas Ernest sih. Apa kok Ernest sih? Selain dari Mas Ernest itu dari Mas Panji Pragiwaksono itu kayaknya kalau gue tahu pelopor juga nggak sih di Indonesia. Salah satu founder komunitas stand up Indo, bukan stand up komedi. Stand up komedi udah lama, cuman founder komunitas stand up Indo itu salah satunya Mas Panji, Mas Ernest, Mas Radit itu sih. Dari Mas Panji itu waktu itu aku baca bukunya yang mana ya? Nggak baca deh kalau nggak salah, itu kayak waktu sharing di YouTube-nya Mas Panji itu bilang kalau kita harus banyak membaca, banyak observasi, banyak melakukan kayak ya intinya membaca, mendengarkan cerita orang lain, observasi sendiri, seperti itu sih. Kurang lebihnya intinya harus membaca. Kayak aku kan hobi kan membaca, cuman yang tak baca ini nggak melulu tentang buku. Justru kalau aku baca buku terus itu bagiku nggak menarik, karena aku butuh sesuatu yang sisi lain lah ya. Iya, sisi lain, misalnya kayak berita tentang yang lagi hype sekarang tuh. Iya, pokoknya berita-berita dari detik, dari menit, jam, enggak ya. Berarti detik, dari Kompas, ya pokoknya berita-berita tentang berita-berita yang aktual lah, yang sedang terjadi itu aku malah lebih senang. Semuanya dibaca berarti. Karena gimana ya, di dalam redaksi apa sih, kayak berita tersebut itu kan pasti banyak kata-kata yang bersifat intelektual kan, kayak
yang mungkin kita nggak tahu istilah-istilah baru, istilah-istilah baru. kosakata baru. Nah itu aku yang seneng, aku cari itu. Terus Aku pas cari kita di situ. nemuin terus ini apa ya artinya? Ada kayak pragmatis, ada kayak ortodoks, paradoks. gitu. Itu kan istilah-istilah yang mungkin nggak jarang Kita tahu lah. bukan kita tahu, jarang kita gunakan tapi Iya, ada iya. gitu. Kurang lebih kayak gitu. Aku lebih senang membaca, mendengarkan atau bahkan menonton video-video YouTube tentang yang menurutku berguna buat aku tak tonton sih. Berarti semua jalan buat kita pengetahuannya tambah bisa dilakuin dengan semua cara ya, kayak membaca. Iya. Pasti membaca, mendengarkan, kalau mendengarkan itu banyak sih, mendengarkan cerita orang lain itu udah menurutku udah sebagai apa ya, tambahan ilmu buat aku sendiri. Apalagi mendengarkan podcast ya. Iya, apalagi mendengarkan podcast sendirian. Nah, menikmati kesenduan dalam kesendirian. Mantap. Nah, gue juga bikin kayak gini kan buat kan lu juga ngisi pandemi boring ngapain bikin Nah, podcast. itu salah satu alasan aku bikin podcast ya, karena aku bosen sama pandemi ini, bingung karena gimana ya? Selain kesibukanku yang akhirnya jadi nggak sibuk banget. Iya. Dulu kan waktu kuliah organisasi, iya. Terus ikut kayak UKM gitu, olahraga, UKM. iya. Terus ngerjain Sibuk lah tugas, pokoknya. iya. Yang belum ini mencintaimu, Dek. Aku saya sibuk. Dek, ayo Dek. Dek siapa dong? Ya pokoknya itu. Nah, Apa? kalau pandemi itu kan lu bikin podcast. Nah, sekarang kan juga semua kan serba online, virtual gitu kan. Iya. Jadi gue lihat di YouTube juga banyak banget stand up yang udah ditampilin di YouTube. Maksudnya gara-gara pandemi kita kan gak bisa berinteraksi langsung sama penonton. Menurut lu gimana sih? Virtual gitu ya. Jadi kayak semua gitu. serba virtual gitu. Kita kan gak bisa nonton ininya, audiensnya. Iya sih, gak bisa ngerasain feel-nya gitu. Itu menurut lu gimana sih? Kalau menurutku sendiri ya, kunci kesuksesan utama dari seorang komika yang lagi manggung itu adalah kelucuan dan tawa dari penonton. Ambience dari penonton. Bener banget. Misalkan aja seorang selucu-lucunya Dodit Mulyanto. Iya. Saya ambil contoh. Iya. Dodit Mulyanto lah. Itu komika yang hampir di setiap kota selalu pecah, selalu lucu, selalu itu. Dia gak ngapa-ngapain aja juga udah lucu ya. Nah, itu tadi yang aku Di awal juga, tadi ya. Iya. Separuh beban hidupnya terkurang karena itu. Ya karena pandemi, karena semua serba virtual, aku yakin sih mesti kayak semua komika, terutama dari teman-temanku sendiri, itu kayak rasa kayak kurang greget gitu loh, kurang nggak bisa nangkep tawa dari penonton. Betul, kayak betul. kayak sorai dari penonton. Karena gini, misalkan di dalam sebuah show kita manggung kan, ada komika yang tampil, kita belum ketawa sama jokes dia, tapi ada penonton yang udah ketawa duluan, itu bisa nular, Iya sih. bisa nyambung gitu Ke ininya ya, sebelah-sebelahnya. iya bener, dan jadi akhirnya semua Orang audiens, biasanya kan ada yang tepuk tangan terus langsung tepuk tangan semua kan. iya Gitu. terus gitu kan ada audiens semua ketawa terus tepuk tangan pulang. Itu bukan nonton show-nya ya. Berarti menurut lu Iya. kurang ini ya, kurang feel-nya kurang dapet ya. kurang karena dari teman-temanku sendiri juga waktu itu kan aku juga pernah sharing kalau biasa ini audisi stand up, gimana sih audisi stand up komedi. Oh iya, Kompas TV masih kan ada sekarang ya? virtual kan. Nah itu enggak, aku belum tahu teknisnya kayak gimana. Yang jelas itu ya meskipun kita enggak grogi, enggak ada yang nonton, tapi kan kita enggak bisa ngerasain apa sih, enggak bisa ngerasain kayak dorongan tawa dari penonton yang bikin kita semangat lagi, itu sih. Berarti kurang feel-nya ya, kurang greget virtual. gitu aja. Nah, terakhir buat di podcast sendirian ini, pesan-pesan lu buat sobat sendu mungkin yang tertarik di dunia stand up comedy, apa sih pesan-pesan buat sobat sendu? Pesan Dari lu nih, menurut lu? Last but not least gitu Yeah. ya. Last but not least. Template banget ya. Yeah. Jangan pesan lah ya, kayak aku mungkin
sharing aja lah. Iya, sharing lah. Sharing nggak, karena aku nggak pengen kayak kesannya menggurui. Menggurui. Karena aku masih biasa banget. Mungkin kalau aku boleh bilang aku kelasnya itu kan ada kelas basic, medium, intermediate. Aku mungkin di bawahnya basic, beginner aku, masih pemula. Kayak ini ya, games. Iya. Aku Level-levelnya. kelas beginner lah, masih pemula banget karena ya mungkin aku di dunia stand up comedy ya meskipun aku di komunitas sudah lama, cuman kayak pengalamanku open mic itu belum sepenuhnya banyak gitu. Masih ada temanku juga ya, mungkin aku sharing dari pengalaman teman-temanku ataupun pengalamanku sendiri gitu. Ya pesan lagi Sharing buat iya. Sobat Sendu. Sharing buat Sobat Sendu. Saya ingin berbagi bahwa kalau kamu pengen mencoba stand up comedy itu minimal kita harus kaya akan Maksudnya ilmu tuh? yang bermanfaat, terus anak yang soleha. Enggak, Kenapa? itu ilmu yang dihisap nanti. Ya, pokoknya tentang membaca sih, observasi, perbanyak kayak Ya kayak ilmu. udah disampaikan tadi ya kayak. Karena kalau kita semakin banyak membaca, kita akan banyak mengetahui tentang kosakata baru, pengalaman, ataupun kita bisa, pokoknya kalau kita udah banyak membaca, pasti kita paling enggak kita tuh nulis itu lancar. Iya sih. Bisa Kan lancar soalnya udah tahu nulis. Iya, gitu. Terus selain itu juga pantang semangat, soalnya kan mungkin ada yang udah Pantang semangat. pantang menyerah. Pantang semangat, Pantang menyerah. tetap sambat. Itu kita semua. Iya Bukan sih. ya? Enggak, kita harus Nah. tetap semangat. Nah, tetap semangat. Mungkin ada yang pernah coba ngelucu tadi kan yang belum lucu, itu jangan bersedih. Iya, karena tadi di sini saya cuman memberikan contoh ya, lucu ya alhamdulillah, kalau nggak lucu ya memang. Ya, itu pokoknya pesan-pesan sharing dari Kak Martia. Iya, sharing aja sih. Itu aja sih Kak, mungkin terima kasih buat waktunya Kak Martian. Terima kasih juga buat podcast Ya, Sendurian. Ya, karena dan Martian. iya. Sendirian Jangan ex dong. Martian. Nah, Sendirian aja. Saya sebagai mitra. Kan kita bermitra dengan kolega. iya. Jadi terima kasih buat podcast Sendurian. Saya bangga menjadi sobat sendu. Terima kasih, mantap. Terima kasih juga buat Sobat Sendu yang udah kasih. nonton podcast Sendirian, dan kita sampai jumpa di konten-konten Sendirian yang lain. Dadah. Dah.